Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes amat. Udah pada sarapan belum, Ibu? Udah belum? Belum? Sama. Semangat ya, Bu ya. Nanti jam 12 beresnya jam 12 Ibu ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malana. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Tabarakan fid du'a, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin ya Allah ya Rabbal. Segala puja dan puji hanya milik siapa Ibu? Allah. Kalau saja Ibu, yang di langit semuanya bertasbih memuji Allah. Para malaikat itu kan kerjaannya setiap harinya, rutinitasnya berzikir kepada Allah. Apa sih berzikir itu? Mengingat Allah. Kalau saja malaikat yang sudah dimaksum, yang memang kesehariannya berzikir kepada Allah, maka kita yang ada di bumi harus selalu berzikir kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan melukiskan di dalam hadisnya, masalul ladzina yadhkuru rabbahu walladzina la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Udah tahu Bu artinya? Ya, belum dia kasih tahu ya Bu ya. Kata Nabi, perumpamaan orang yang berzikir, orang yang mengingat Allah itu seperti orang yang hidup. Sedangkan kita kalau tidak berzikir kepada Allah, hati kita sering lalai kepada Allah, maka kita diibaratkan seperti orang yang mau tidak boleh disebut orang mati, tapi masih hidup. Enggak mau. Subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah, tabarakallah. Tepuk tangan buat ibu-ibu majelis Ta'lim At-Taubah. Alhamdulillah Ibu ya. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pencetus kebenaran, pendobrak kebatilan, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, tahu tidak orang yang paling pelit itu siapa? Kata Nabi Muhammad, orang yang paling pelit adalah orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad beliau diam. Orang itu diam. Harusnya bagaimana? Ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu akan mendapatkan pahala dari Allah. Kenapa? Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asron. Kalau kita baca 1 kali sholawat, itu sama dengan pahalanya menjadi 10 kali lipat. Jadi kalau ada yang mengucap Nabi Muhammad sallallahu alaihi, kira-kira ibu-ibu kalau diajak sholawat mau tidak? Mau tidak ibu? Sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bacaan salawat tadi menghantarkan kita mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat. Amin. Dan mendapatkan tarbiyahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kewajiban kita sebagai seorang muslim yaitu untuk mencari ilmu. Jadi mencari ilmu bukan hanya ketika sudah menjadi ibu-ibu, seorang ibu-ibu kemudian dia berlepas tangan. Ada yang seperti itu ibu? Lah kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kata Allah, Allah akan mengangkat derajat, beberapa derajat orang yang beriman. Beriman itu apa? Percaya kepada Allah dan tidak menduakan Allah. Dan orang yang berilmu. Jadi kewajiban kita sebagai seorang muslimah adalah mencari ilmu. Masya Allah. Iklan dulu ya itu. Gak apa-apa. Oke. Kemudian, kenapa kita harus mencari ilmu? Di satu sisi kita sebagai seorang ibu, sebagai madrasatul ula. Jadi kalau anak kita bertumbuh, berkembang, maka kita seorang ibu pun harus mencari ilmu. Tidak bisa kita samakan metode pengajaran kita anak zaman sekarang dengan anak zaman dulu. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Betul apa betul ibu? Kalau zaman dulu anak-anak disuruh sholat dengan cara dipukul pakai sapu lidi, itu bisa nurut. Kalau zaman sekarang itu tidak bisa. Betul apa betul ibu? Makanya kita harus belajar apapun itu. Mau tentang agamanya, dari parentingnya. Karena Nabi Muhammad dari zaman dulu sudah mengajarkan bagaimana mendidik anak dengan baik dan benar. Betul apa betul ibu? Bahkan ada perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu.
Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, hal yastawiyal ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun afala yatadzakkarun. Apakah sama orang yang berilmu dan yang tidak berilmu? Yang tahu dan yang tidak tahu sama nggak, Bu? Beda. Jadi kalau ibu-ibu, wabil khusus, karena sekarang yang hadir ini kebanyakan ibu-ibu, otomatis menjadi madrasatul ula, madrasah pertama bagi anak-anaknya. Kalau ayahnya sebagai kepala keluarga, maka ibu adalah sebagai madrasah utama bagi anak-anaknya. Maka sebagai ibu-ibu, kita harus giat belajar. Tadi kata Allah, orang yang berilmu dan tidak berilmu itu tentu berbeda. Dari cara menyuruh sholat, kemudian mengajarkan anak-anak membaca Al-Quran. Jangan sampai anak-anak di rumah kita biarkan waktu maghrib masih menonton TV dan sebagainya. Kita sebagai ibu harus giat. Yuk, ngaji. Jadi yang disuruh sholat, yang mau masuk surga bukan hanya kita, tapi anak-anak kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah keluargamu dari siksa api neraka. Dijaganya seperti apa? Hayu diajak supaya mau mengerjakan amal ibadah terutama di waktu maghrib. Terkadang di waktu maghrib banyak tontonan-tontonan yang tidak menjadikan tuntunan. Betul apa betul, Ibu? Banyak sekarang. Tidak terasa kok anak saya berubah. Ternyata berawal dari sebuah tontonan. Banyak tontonan tidak menjadi tuntunan. Tuntunan hanya sebagai tontonan. Nah, kita sebagai ibu-ibu bagaimana supaya merubah generasi kita supaya menjadi generasi yang baik. Bahkan Syekh Ibnu Ruslan di dalam gubahan syairnya, di dalam kitab Zubad atau Mawahibus Somad pernah mengungkapkan, fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang beramal, mengerjakan amal soleh tapi tanpa didasari dengan ilmunya, maka segala amalnya ditolak, tidak diterima. Analoginya seperti ini. Beda nggak, Ibu, kira-kira ibu-ibu yang bisa masak dengan ibu-ibu yang tidak masak? Kira-kira kalau yang ibu-ibu bisa masak, enak gak masakannya? Enak. Ibu-ibu yang tidak masak, ya seperti itulah. Nah, seperti itu bedanya orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Terutama kemarin, sekarang kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Sebentar lagi bulan suci Ramadan. Kemarin sebelum bulan Sya'ban ada bulan apa, Ibu? Bulan Rajab. Di dalam bulan Rajab terdapat peristiwa besar nan agung yang ditulis dalam sejarah oleh ulama sejarah, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Ibu-ibu sudah tahu apa itu Isra dan Mi'raj? Sudah tahu, Ibu? Sudah tahu? Sudah. Apa kira-kira Isra dan Mi'raj itu apa? Perjalanan Nabi dari mana ke mana? Dari Masjidil Haram. Kemudian dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Isra dan Mi'raj itu dua kalimat yang memiliki arti berbeda. Kalau Isra itu berasal dari kalimat sara yasra, kemudian dimajhulkan asra yasiru, dimajhulkan, kemudian jadi akhirnya jadi kalimat Isra. Artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan manusia, memperjalankan Nabi Muhammad dari
Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu yang dinamakan dengan peristiwa Sedangkan Mi'raj itu berbeda. Kalau Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ke Rafrafil Akhdar, kemudian ke Sidratul Muntaha. Kemudian apa? Mendapatkan tugas sholat 5 waktu, yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu. Kemudian Nabi Muhammad SAW pulang, berarti perjalanannya menempuh berapa waktu, Ibu? 1 malam. Kira-kira kalau kita pakai logika itu masuk nggak, Ibu? Lah nggak masuk akal. Kenapa nggak bisa masuk akal? Karena kalau logikanya pada zaman dahulu itu ada kendaraannya unta 3 bulan, sekitar 3 bulan. Jadi kalau misalkan Nabi Muhammad melakukan perjalanan sebegitu jauhnya, apalagi ke langit sampai ke langit 1 sampai ke 7, kemudian ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah, mendapatkan tugas sholat 5 waktu, dijangkau dalam 1 malam, itu tidak mungkin. Lalu itu kenapa kita bisa percaya? Karena kita yakini dengan keimanan kepada Allah. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Perhatikan, Ibu. Di awal kalimat ada lafaz subhanalladzi. Artinya apa? Maha suci Allah. Berarti kalau ada kalimat maha suci Allah, berarti di situ terdapat kebesaran Allah, terdapat kekuasaan Allah. Makanya kalau perjalanannya itu hanya 1 malam, itu sangat mungkin sekali. Kenapa? Karena di situ terdapat peristiwa Isra wal Mi'raj dengan dasar kekuasaan Allah. Subhanalladzi, maha suci Allah. Itu kalimatnya i'jaz. Kalimatnya simpel tapi memiliki arti yang sangat besar. Awal katanya subhanallahilladzi, maha suci Allah yang telah memperjalankan manusia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maha suci Allah. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Bahkan Allah mempertaruhkan kesuciannya agar apa? Agar kita bisa percaya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Bu, kalau kita percaya, kalau pakai logika kan itu tidak mungkin. Tapi analoginya seperti ini. Contoh, ibu-ibu misalkan melakukan perjalanan dari sini ke Bogor kira-kira berapa jam? 2 jam. 2 jam, kira-kira 2 jam. Ibu ada urusan misalkan mau ke Bogor tapi nggak lama. Paling ya di sana sekitar 1 jam. Kemudian ibu dandan pakai baju. Ibu nggak tahu di dalam baju, di kantong baju ibu ada semut. Kemudian ibu dandan, akhirnya berangkatlah nyampe ke Bogor. Dari Bogor gak lama, gak nginep. Ya perkiraan hanya setengah jam, 1 jam, kemudian ibu pulang lagi. Kemudian akhirnya ibu buka tuh baju ganti. Betul Bu? Biasanya ganti, dari pakai baju yang bling-bling, jadi diganti pakai baju daster. Baju apa? Baju hobi, kesukaan ibu-ibu ya. Daster, pokoknya daster kalaupun sudah bolong tetap dipakai karena baju favorit. Betul apa betul Ibu? Kemudian ibu-ibu taruh lagi tuh baju.
karena sudah beres melakukan perjalanan dari sini, dari Tangerang ke Bogor, dari Bogor ke Tangerang. Kira-kira ada berapa jam? Sekitar ya 3 jam. Kemudian itu semut, ya kita taruhlah semut itu cerita sama teman-temannya. Tadi saya sudah melakukan perjalanan ke Bogor dalam waktu 3 jam. Kira-kira itu menurut teman-temannya semut, ke ini nggak Ibu, masuk akal nggak? Lah kenapa nggak masuk akal? Karena kan semut kecil, lama. Jangankan semut, kita aja kalau jalan kaki lama. Betul apa betul? Nah seperti itulah peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi jangan pakai logika, harus pakai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Ibu ada 3 amalan. Yang pertama, amalan itu kalau dilakukan itu berat, tapi ongkosnya pun berat. Apa? Berangkat haji. Berangkat haji ada yang diberangkatkan, ada yang memang berangkat sendiri. Kalau berangkat sendiri berarti pakai uang sendiri, ongkosnya pun lumayan. Kemudian di sana ibadahnya ibadah fisik. Ada sa'i, ada tawaf, kemudian melontar jumroh dan sebagainya. Hingga akhirnya kita disebutlah Pak Haji, Bu Haji, atau yang umrohnya mabrur makbul, amin. Mudah-mudahan yang belum ke tanah suci bisa berangkat ke tanah suci, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian yang kedua, ada ibadah itu ringan di ongkosnya, bahkan gak pakai ongkos. Apa? Puasa, tapi itu berat. Betul apa betul Ibu? Gak pakai ongkos puasa itu, tapi kalau kita laksanain ada lagi diam, ada aja yang bikin kesel. Betul apa betul? Kemudian yang ketiga, ada amalan itu murah di ongkosnya dan mudah untuk dilaksanakannya. Apa? Berzikir kepada Allah. Contohnya seperti apa? Subhanallah. Ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, kita ucapkan subhanallah apa masya Allah? Masya Allah ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, masya Allah. Ketika yang luar biasa seperti tadi perjalanan Isra wal Mi'raj, subhanallah. Kenapa? Karena itu di luar kemampuan kita. Maka yang pertama kali kita ucapkan subhan. Ataupun kita bisa melihat misalkan contoh ada anak yang tunanetra, yang serba berkebatasan, berkebutuhan, tapi kok dia bisa hafal Quran, maka yang kita ucapkan apa? Masya Allah apa subhanallah? Masya Allah. Ketika terkena musibah, inna lillahi wa inna rajiun. Ketika kita mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Jadi Islam itu sangat apapun yang terjadi selalu mengucapkan zikir. Subhanallah. Wallahu akbar wala haula wala illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar wala haula wala illa billahil aliyyil azim. Masya Allah. Itu kalimat subhanalladzi asra. Ada kalimat asra itu berarti begini. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Yang telah memperjalankan hambanya dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra
bi'abdihi. Nah, terdapat kalimat bi'abdihi. Di sini ada dua data. Kenapa? Yang pertama bahwa perjalanan Isra wal Mi'raj itu dilaksanakan oleh Nabi Muhammad bukan dalam keadaan mimpi, dalam keadaan sadar. Ruh dan jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad ketika di perjalanan Isra wal Mi'raj melihat beberapa golongan. Nabi Muhammad melihat beberapa golongan. Yang pertama, Nabi Muhammad melihat golongan ada yang begitu memanen, kemudian beliau menanam, kemudian memanen. Nabi Muhammad merasa terheran, kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ya Muhammad, siapa itu, amalan apa? Kok bisa begitu menanam kemudian langsung memanen?" Kata malaikat Jibril apa? Dulu sewaktu hidupnya, semasa hidupnya sering melakukan sedekah. Ada yang suka sedekah ibu di sini? Masya Allah. Nah, kalau kita sering sedekah semasa hidupnya, maka insya Allah nanti di akhirat kita akan menjadi orang yang selalu memanen kebaikan. Yang pertama, jadi sedekah itu kalau misalkan kita tidak mampu, saya tidak mampu nih, harta saya tidak punya, atau bahkan untuk makan saja pas-pasan, cukup dengan senyuman. Assalamualaikum ibu. Jangan ini begitu ketemu cemberut aja. Sumpah ya bu ya, lihatnya ya bu ya. Bahkan sedekah yang paling ringan itu adalah seneng gak kalau di pengajian, di majelis taklim ketemu ibu-ibu senyum? Seneng gak ibu? Seneng. Saya bahkan di sana, kebetulan saya rumahnya di Margonda. Kalau di pengajian ada itu satu ibu-ibu orang Jawa, kalau ketemu itu senyum. Gak tahu apa memang orang Jawa ini murah senyum. Alhamdulillah. Apa kebetulan gak tahu, mudah-mudahan semuanya juga murah senyum. Cuman ini yang ketemu sama saya orang Jawa, kalau ketemu ini senyum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Senyum aja. Teh, senyum. Naon pasti itu orang Sunda. Betul apa betul ibu? Ya orang-orang. Laras ibu orang Sunda? Oh Jawa, Masya Allah. Sama ya, mirip ya bu ya. Nah senang kalau ketemu ibu-ibu kalau yang senyum enak. Gak begitu disapa. Cemberut, sedih cemberut, senang cemberut. Kapan mau senyumnya? Betul apa betul ibu? Konon katanya kalau misalkan kita rajin senyum awet muda. Betul apa betul ibu? Betul, ada penelitiannya. Makanya dari sekarang nih dirubah. Udah ada pengajian, sekarang hadir ke majelis taklim. Oh ternyata kita harus tapi jangan kebanyakan di jalan lagi sendiri boleh tidak ibu? Nanti disangka orang senyum aja. Senyum, assalamualaikum. Senang lihatnya. Tapi kalau ibu-ibu begitu ditanya assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau misalkan ditanya kenapa cemberut, ya memang karakternya seperti ini. Ya sariawan. Oh berarti kita nggak boleh Tapi kalau bilang karakter harus belajar. Betul apa betul? Karena kehadiran Islam ini kita harus belajar merubah yang tadinya kurang pas, kurang baik nih. Kita belajar senyum. Kalau ketemu orang senyum. Kalau misalkan sariawan berarti kitanya yang harus husnuzon. Masya Allah, tabarakallah ya bu ya. Yang pertama tadi apa? Sedekah. Berarti kita harus rajin sedekah. Apakah itu kita melihat ada pembangunan masjid kemudian kita sedekah, itu termasuk sedekah jariah itu berasal dari kalimat jariun yang artinya mengalir. Kalau kita sudah meninggal kemudian masjid itu masih utuh,
Banyak orang yang ke masjid, mengadakan pengajian di masjid tersebut. Sedangkan di masjid itu ada harta kita yang pernah kita infakkan, yang pernah kita sedekahkan. Maka amal itu akan mengalir terus menerus. Amin ya Allah ya Rabbal. Lihat masjid, lihat pengajian, jangan pura-pura sedekah paling kecil. Kalau misalkan ibu-ibu di kantong ibu-ibu ada uang misalkan 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.500. Kira-kira yang mana mau yang disedekahkan? 500. Kebangetan. Berapa ibu? 100.000. Ya kan kalau 100.000 buat nanti belanja. Betul apa betul ya Bu ya? Betul. 10.000 lah, lumayan lah 10.000. 90.000 buat nanti di rumah katanya. Masya Allah. Yang penting kita jangan pura-pura begitu ada apa bahasanya di sini. Kalau buat tempat sedekah apa? Kalau orang Sunda namanya koropak. Kalau di sini apa? Ya kak sama, koropak juga. Ya sama, nggak beda jauh orang Betawi sama orang Sunda ya Bu ya. Jadi begitu ada kotak amal lewat, kita jangan pura-pura. Bu ini pura-pura. Padahal dia lagi nggak bawa duit. Berarti kalau ke majelis salim nanti harus bawa duit. Lah kan gak punya. Kalau gak punya berarti harus banyak senyum. Senyumlah. Jadi harus tersenyum. Jangan cemberut. Ternyata sedekah itu bukan hanya harta. Betul apa betul Ibu? Sedekah juga termasuk salah satunya dengan senyuman. Golongan pertama yang dilihat oleh Nabi. Kemudian golongan kedua, Nabi Muhammad ketika lewat itu merasa kaget. Kata Nabi Muhammad, dia Jibril. Ini golongan siapa? Ketika saya lewat mencium wangi yang luar biasa. Bahkan ini nggak ada nih. Kalau di dunia ini nggak ada. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, itu adalah wewangiannya keluarga Siti Masyitoh. Ibu tahu ceritanya tentang Siti Masyitoh? Siti Masyitoh itu siapa? Pembantunya siapa? Pembantunya Minal Aidin. Pembantunya siapa? Pembantunya Fir'aun. Oh, kenapa bisa wangi? Apa yang dikorbankan oleh Siti Masyitoh dan keluarganya? Pada saat itu Siti Masyitoh sedang menyisiri rambut anaknya, keluarga dari Fir'aun, kemudian sisirnya terjatuh. Kedua, tadi golongan yang kedua, bahwa Nabi Muhammad mencium wangian yang luar biasa. Ketika ditanya kepada malaikat Jibril, ini adalah wewangian dari keluarganya Siti Masyitoh. Tadi keluarganya Siti Masyitoh itu kenapa bisa wangi? Karena ketika semasa hidupnya berawal dari kisahnya berawal dari kisahnya Siti Masyitoh. Pada saat itu Siti Masyitoh sedang menyisiri rambutnya dari keluarganya Fir'aun. Kemudian sisirnya terjatuh dan Siti Masyitoh dengan gak sengaja Bismillahirrahmanirrahim. Kaget dong. Keluarganya dari Fir'aun kaget. Kenapa? Karena pada saat itu hanya Fir'aun yang harus disembah, sedangkan Siti Masyitoh dengan lantangnya mengucapkan kalimat Bismillah. Kalau bahasa kitanya, kamu punya Allah, kamu punya Tuhan ya? Iya betul. Tuhanmu bukannya Fir'aun? Bukan. Tuhanku hanyalah Allah, la ilaha illallah. Tuhanku hanya Allah, tiada Tuhan selain Allah. Akhirnya pada saat itu Siti Masyitoh dilaporkan kepada Fir'aun. Dipanggillah Siti Masyitoh, dipanggil oleh Fir'aun ke hadapannya. Ya Siti Masyitoh, apakah betul
kamu memiliki Tuhan selain aku. Kata siapa ibu? Kata Fir'aun. Kemudian kata Siti Masyidah, betul. Saya memiliki Tuhan, bahkan Tuhanmu dan Tuhan kita semua, Allah. Akhirnya singkat cerita, itu Siti Masyidah disiksa, dimasukkan ke dalam apa? Digoreng. Digoreng apa direbus? Direbus apa mie goreng? Direbus. Gorengan. Akhirnya direbus subuh. Satu persatu suaminya, anaknya, pas anak terakhir akhirnya nyemplung juga tuh semuanya ibu. Kayak macam apa? Kayak macam mie rebus. Tapi ini Siti Masyidah dengan keteguhan imannya, akhirnya pas begitu mau melangkahkan kaki, Siti Masyidah timbul rasa ragu-ragu. Kemudian kata anaknya membisikkan, kalau bahasa kita, Umi jangan ragu, Umi berada di jalan yang benar. Sebelum Siti Masyidah dan keluarganya masuk ke dalam apa? Tempat ibaratnya direbus ya gitu ya Bu ya. Yang gede banget masuk ke semuanya, Siti Masyidah mau wasiat kepada Fir'aun, nanti kalau saya misalkan sudah meninggal semuanya sekeluarga, saya mohon pengen apa? Dikubur dalam satu kuburan. Akhirnya semuanya singkat cerita sudah masuk, dikubur. Pas begitu 7 langkah, keluarlah aroma wangi. Itu tanda bukti kalau kita teguh keimanan kita hanya kepada Allah. Nauzubillah, jangan sampai karena kita nggak punya ekonomi sama sekali, kemudian ada yang menawarkan mie goreng sedus, akhirnya kita ya udahlah nggak apa-apa, Kristen sebentar nggak apa-apa. Nauzubillahimin. Jadi jangan kita gadaikan keimanan kita hanya karena mie goreng apalagi merah, itu tidak boleh. Ini sudah dicontohkan, digambarkan kalau kita berpegang teguh terhadap agamanya Allah, mengucapkan 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuh, lihat Siti Masyidah. Maka kita pun kelak akan seperti Siti Masyidah, meneguhkan keimanan kita hanya kepada Allah. Kemudian Nabi Muhammad melangkahkan kakinya, melihat ada yang mencakar-cakar wajahnya. Kira-kira apa yang Nabi Muhammad pikirkan? Bertanya, Jibril, itu siapa ya? Kok banyak sekelompokan orang yang mencakar wajahnya? Dicakar rusak, kembali lagi normal lagi. Dicakar rusak, kembali lagi normal lagi. Nabi Muhammad penasaran. Kemudian kata malaikat Jibril, dulu itu semasa hidupnya sering membuat atau bahasa kerennya zaman sekarang hoax. Ada yang begitu, hoax. Pokoknya intinya itu, menyebarkan fitnah, mengadu dombakan saudaranya satu sama lain hingga akhirnya berantem, hingga akhirnya nauzubillah saling mengirim sihir segala macam. Nauzubillahi min dzalik. Nah, seperti itulah kalau misalkan ada ibu-ibu yang masih seperti itu, segera bertaubat. Karena apa? Ini Nabi Muhammad melihat dalam keadaan apa? Dalam keadaan bukan mimpi, nyata. Nabi Muhammad melihat. Jadi kalau seumpama kita sering beradu domba, mengadu dombakan saudara kita satu sama lain, maka itu seperti itulah hukuman kita, dicakar-cakar wajah kita. Sedangkan nanti di akhirat itu bukan darul amal. Kalau sekarang kita hidup di dunia namanya darul amal. Darul amal itu apa? Tempatnya beramal kebaikan, tempatnya sholat, tempatnya zikir, tempatnya hadir ke majelis taklim. Ini darul amal, belum meninggal. Tapi kelak ketika sudah meninggal, maka dari darul amal berpindah menjadi darul jaza. Jadi apapun yang sekarang kita lakukan, tenang ibu, Allah itu tidak pernah tidur. Akan ada balasannya walaupun sebiji dzarrah. Kita pernah menolong orang, tersenyum, ada yang mengadu dombakan, kemudian kita kita islahkan.
Kenapa ini kok bisa begini? Kita kan saudara semuslim, masa mau begini? Apalagi sering hadir ke majelis taklim. Kenapa bisa seperti ini? Nah, kita islahkan, akhirnya bisa bernamai, maka itu menjadi amal ibadah buat kita. Nanti dibalas sama Allah. Sering sholat, bahkan ibu, saya punya ada jamaah. Jadi suami istri, suaminya ini meninggal dunia. Karena ini kebetulan memang jamaahnya dekat. Suaminya meninggal dunia, kemudian singkat cerita pas di ke-7 hari meninggal. Ini mohon maaf ya ibu, bukan mau menyebarkan gosip atau apa, tapi supaya diambil hikmahnya. Jadi 7 hari meninggal suaminya, otomatis kan suka ada tahlilan. Sekarang ya ibu ya, sedekah supaya nyampe ke si mayit pahalanya. Malamnya si ibu ini bermimpi suaminya ibu ibaratnya ditembak sama polisi, dikejar sama polisi, ditembak dalam mimpinya bu, bukan karangan tapi karena ini cerita. Kemudian ditembak, si suami ini akhirnya kecapean, tapi nggak kena begitu ditembak. Tiba-tiba ada anak kecil umur sekitar 5 tahun menggandeng tangan si bapak-bapak tersebut. Akhirnya yang tadinya dikejar sama polisi, si bapak-bapak tersebut akhirnya selamat. Kok bisa? Cuman digandeng sama anak umur 5 tahun bisa selamat. Ternyata pas begitu kebangun seorang istrinya. Namanya istri ketika suaminya meninggal nggak tega ya bu. Ya Allah, ampuni dosa suami saya. Kenapa? Karena semasa hidupnya pernah, mohon maaf ibu, selingkuh, menyakiti hati istrinya. Jadi sekecil apapun tuh kalau udah masalah selingkuh gitu. Ini cerita asli tapi berupa mimpi, disebut mimpi. Tapi beliau ingat suaminya meninggal baru 7 hari. Kemudian siapa anak kecil itu? Anak kecil itu anaknya yang meninggal sewaktu di masa di kandungannya. Jadi ibu-ibu kalau misalkan punya anak kecil meninggal dunia, ibu memang susah ya ibu ya. Kalau punya anak kemudian nauzubillah min dzalik meninggal, itu kan susah, meskipun teman-teman kita, tetangga kita memberikan semangat, nanti jadi tabungan, tetap itu kan sakit ya bu ya. Sedih, apalagi seorang ibu meninggal dalam kandungan. Ternyata yang menyelamatkan ayahnya itu, padahal ayahnya sering minta maaf, tapi mungkin ada hati yang terluka. Akhirnya si ibu mungkin belum 100% memaafkan, tapi ditegur oleh Allah. Akhirnya oh ya Allah, saya maafkan suami saya. Melihat anak kecil yang tadi, oh mungkin itu anak saya, karena saya pernah hamil pas di kandungan 7 bulan meninggal. Akhirnya anak itu tapi tidak diinduksi, maksudnya tidak kayak disedot gitu ya bu ya. Tapi keluar sendirinya gitu. Jadi ibaratnya kayak kempes sendiri gitu. Itu memudahkan mungkin bagi ibunya, karena ibunya juga sering rajin ke majelis taklim, sering pengajian. Jadi ibu-ibunya ini pikirannya nggak neko-neko sama suaminya, tapi mungkin ya itulah ujian. Jadi intinya apa? Intinya sekecil apapun amal pasti akan dibalas oleh Allah. Amin ya Allah. Kemudian kalau kita misalkan punya anak kecil misalkan anak kecilnya umuran 5 tahun, belum diakekahkan, kita akekahkan ibu, supaya bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Kalau kuburannya kotor, rapihkan. Kadang kita suka lihat kuburan anak kecil kemudian kayak tidak terurus, maka kita urus, rapihkan. Itu menjadi ladang amal ibadah buat kita. Saya yakin bahwa sekecil apapun amal ibadah yang kita lakukan sekarang ini pasti bakal dibalas oleh Allah. Anak kecil yang meninggal dunia karena anak kecil itu belum punya dosa, itu pun akan menjadi syafaat bagi orang tuanya. Yang terpenting bagi orang tuanya harus kita akikahkan anaknya. Kalau kuburannya kotor, kita
rapikan. Jadi bukan kuburan orang dewasa saja, tapi anak kecil yang meninggal itu kita urus. Supaya apa? Supaya menjadi amal ibadah buat kita. Yang ketiga. Yang keberapa Ibu? Yang ketiga. Pengen cepat-cepat beres katanya ya. Yang terakhir nih. Ada yang terakhir, masih ada beberapa. Nabi Muhammad melihat ada segolongan orang yang kepalanya itu pecah, kemudian jadi lagi, pecah jadi lagi. Nabi Muhammad merasa sedih. Kenapa? Ketika bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, itu siapa? Saya sedih. Kata malaikat Jibril, itu dari golongan umatmu. Bu, tahu tidak Bu, kesedihan Nabi Muhammad ketika mau meninggal dunia? Bukan karena mau meninggalkan keluarga, bukan karena mau meninggalkan anaknya, bukan, tapi apa? Ummati, ummati, ummati. Makanya itu kesedihan Nabi Muhammad melihat kaumnya yang disiksa ketika perjalanan Isra wal Mi'raj, sedih. Ketika melihat umatnya yang seperti ini, sedih. Karena kebanyakan dari sekian banyaknya nikmat yang diceritakan di dalam kitab Dardir fi Qisasil Mi'raj, itu lebih banyaknya yang mendapatkan siksaan ketimbang nikmat. Terutama nanti katanya di neraka itu yang paling banyak masuk ke dalam neraka itu adalah kaum wanita. Makanya kepada Allah tuh kita minta beribadah, bukan hanya bukan hanya berarti kita ngerasa banyak sholat kemudian kita sombong. Kita tidak pernah tahu apakah amalan kita diterima oleh Allah atau tidak. Yang kita harus minta, ya Allah turunkanlah, ya Allah lihatlah kami dengan pandangan rahmat. Kalau Allah sudah sayang, insya Allah balasan kita adalah surga. Meskipun kita, mohon maaf, misalkan banyak dosanya, kita sering bertaubat kepada Allah di waktu malam, di sepertiga malam, kita berdoa kepada Allah supaya Allah menurunkan rahmatnya, menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, anaknya solih dan solihah, amin ya Allah ya Rabbal. Insya Allah Allah akan jaga keluarga kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian tadi katanya Nabi Muhammad melihat ada segolongan orang yang kepalanya pecah, kemudian jadi lagi, pecah lagi, jadi lagi. Kata Nabi Muhammad, malaikat Jibril, itu siapa? Kata malaikat Jibril, itu dari golongan umatmu. Siapa Jibril? Golongan dari umatku yang mana? Dulu semasa hidupnya suka bermalas-malasan melaksanakan sholat, hingga akhirnya tidak melaksanakan sholat. Banyak tidak enggak Bu? Banyak enggak Bu? Terutama zaman sekarang ya, anak-anak milenial. Harus sering kita ingatkan Ibu. Tugas kita itu ingat Ibu, pertama apa? Dakwah. Dakwah itu mengajak. Mengajak itu misalkan sekarang enggak nurut, besok lagi. Besok enggak nurut, besok lagi, terus. Hingga akhirnya dia paham bahwa sholat itu adalah kewajiban. Karena sekarang kan ujiannya, tantangannya berbeda dengan zaman dulu. Mungkin kalau zaman dulu karena bentroknya dengan ekonomi, kalau sekarang bukan. Handphone sudah ada di tangan. Betul apa betul Ibu? Mau nonton apa sih? Betul, nonton apa sih? Gampang. Tinggal pencet yang kurang bagus bisa dipencet. Kalau dulu kan kita mau lihat Kori siapa dulu pada zamannya, yang Muammar ZA atau Maria Ulfa, ya, Masya Allah, beliau masih sehat. Doakan Ibu, mudah-mudahan guru-guru kita diberikan kesehatan, panjang umur, amin ya Allah ya Rabbal. Dulu kan kalau mau lihat Kori itu ada jadwalnya. Umpama contoh setiap hari Minggu jam 9 kita nongkrong depan TV. Itu pun TV-nya masih TV jadul, yang putih, yang kadang kebanyakan semutnya. Sabar, kita putar-putar lagi. Ada waktunya, ditunggu hari Minggu, contoh jam 9 atau jam 8 malam misalkan. Kalau sekarang kan tidak. Mau nonton misalkan yang gak baik, tinggal pencet.
Yang baik nonton ceramah, kan pencet bisa. Betul apa betul Ibu? Kewajiban kita sebagai orang tua mengajak anak-anak kita supaya berada di jalan Allah. Neng kan gak mau sholat, anak saya ajak terus. Kata Allah tadi apa? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ajaklah, jagalah dirimu dan keluargamu. Ini berlaku memakai kerudung, Ibu. Jangan sampai banyak pemikiran-pemikiran zaman sekarang, anak zaman sekarang, kan yang penting hatinya. Kan hatinya yang penting baik. Daripada Ibu Anu yang suka ke majelis taklim tapi sering gibah. Betul apa betul Ibu? Banyak gak pemikiran seperti itu? Padahal apa Ibu? Padahal kalau kita pikir-pikir, hijab itu dipakai di mana Ibu? Kalau hati di mana? Di sini. Berbeda tidak Ibu? Beda. Kita jelaskan ke anak. Nah, kalau pakai hijab itu kewajiban. Kewajiban seorang muslimah. Bukan muslim ya Bu ya. Kalau laki-laki tidak wajib pakai kerudung. Tapi kewajiban seorang muslim, seorang muslimah. Kita ajarkan dari sewaktu kecil. Neng maaf dulu kan telat. Dulu kan ngerasa anak kita tuh lucu. Kita pakai baju seksi. Betul apa betul Ibu? Gak apa-apa. Yang penting kita kasih tahu pendekatan yang terbaik. Neng, Ibu tadi beli kerudung di Tanah Abang. Lihat bagus banget. Pakai ya Neng. Mama senang kalau Neng pakai kerudung ini. Cantik banget. Kita puji Ibu. Jangan kita hina-hina. Kadang kebanyakan orang tua juga ada. Pakai kerudung. Nanti kamu masuk ke neraka. Kira-kira. Anak nurut gak Bu? Enggak. Harus melalui pendekatan. Neng, Mama tadi beli kerudung, bagus banget. Ingat sama Neng warnanya pink. Pink muda, pink pastel dan sebagainya. Kita ajak. Tapi kalau kemudian misalkan anak kita belum nurut juga, berarti kita serahkan kepada Allah. Kita doakan. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli. Ya Allah jadikan anakku dari anak yang golongan orang-orang yang soleh. Insya Allah Ibu percaya kalau kita yakin 100% kepada Allah, maka anak kita berubah. Yang tadinya tidak baik menjadi baik. Yang tadinya tidak sholat menjadi sering sholat. Yang tadinya tidak sering ke majelis taklim jadi sering ke majelis taklim, diajak oleh ibunya. Paham Ibu? Ridho Ibu, ridho Masya Allah. Jadi sholat itu kenapa wajib? Nanti yang pertama dihisab oleh Allah di hari kiamat yaitu awwalu ma yuhasibu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Jadi yang pertama dihisab itu sholat. Hayya 'alas sholat. Ajak anak kita. Kalau anak kita laki-laki, ke masjid. Misalkan, kenapa ya nggak mau ke masjid? Kita belikan kokoknya. Kan belum ada rezekinya. Kita ngobrol. Saya yakin kalau orang tuanya terutama ibunya, kalau ngobrol 2 mata. Ya Ibu ya, ngobrol. Kemudian kita tanya, kenapa sih jarang ke masjid? Kan kita enak ya kalau begitu ya Bu ya. Dibanding, ke masjid. Kenapa jarang ke masjid? Nanti Allah marah. Berarti nanti di otak anak kita Allah itu berarti pemarah. Tapi kalau kita bilangnya ke masjid, Allah lebih senang sama orang-orang yang suka melakukan amal kebaikan. Kita melakukan pendekatan begitupun kepada anak perempuan kita. Neng, Allah sudah manggil, yuk sholat berjamaah sama mama. Neng, kan kalau kita misalkan punya hajat, sholat aja. Kata Allah apa? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kalau kita mau minta pertolongan dengan sholat. Wasta'inu bis-sabri wa innaha
lakabiratun inda 'alal khashi'in. Itu memang berat. Berat melakukan sholat ketika kita punya masalah. Tapi justru dengan sholat akan membukakan pintu masalah menjadi apa? Lebih mudah. Paham Ibu? Masya Allah. Apa katanya Ibu tadi? Peristiwa apa Ibu yang diceritakan? Peristiwa Isra wal Mi'raj. Terutama kita mau memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kekurangan hanya milik saya pribadi dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, uzma safa wa da'ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.